Jika kamu ditanya tentang berapa besar upah yang akan kamu terima dan yang akan kamu pilih, saya terserah budget perusahaan saja. Misalnya saya mengikuti apa yang dikasih sama perusahaan, atau saya terima sesuai dengan apa pekerjaan saya. Yaitu dalam satu alasan mungkin dari sisi seorang calon pekerja, dia pikir itu adalah jawaban yang paling baik karena dia orang yang legowo gitu, yang menerima apa adanya. Tapi HRD itu punya kacamata khusus untuk memandang bahwa kamu tidak punya ilmu yang bisa dihargai lebih gitu. Jadi terkadang HRD itu penilaiannya lain dengan apa yang kita pikirkan kan gitu. Terus kalau terlalu besar juga, dia juga melihat jam terbangmu gitu. Wah, jam terbang baru sekali berini gitu, dia udah mau melampaui teman-teman pada umumnya. Jadi yang make sense lah, yang make sense. Jadi jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar gitu ya. Kalau ekspektasi sewajarnya, semisal melihat standar perusahaan sekaliber perusahaan A digaji semisal 10.000 mayoritas, ya nego saja di 12.000, nggak usah nego sampai di 50.000 atau terlalu kecil di 8.000. Nego aja sewajarnya, nanti ekspektasinya ya jatuh-jatuh, kalau nggak di 10.000 ya di 11.000 kan gitu. Tapi dengan kita nego lebih besar sedikit, itu perusahaan punya penilaian khusus bahwa kita memang punya kapabilitas dalam bekerja. Yang seterusnya, yang jarang terjadi, ada perusahaan-perusahaan ini seharusnya selaku seorang interview, dia harusnya paham siapa yang sedang dia interview. Semisal gini, interview seorang sales dengan interview seorang public area semisal, atau di office boy gitu ya. Buat pertanyaan sederhana, contohnya ya saya menggarisbawahi ya, tidak usah perempuan atau laki-laki, ini tentang smokers misalkan. Si perempuan atau si laki-laki calon pegawai yang akan diterima di sales ini, kita umpamakan dia mempunyai satu batang rokok pada saat dia makan di employee dining room. Setelah makan biasanya habitnya orang itu harus merokok, sementara rokoknya tinggal satu batang. Terus di sebelahnya dia ada temannya yang sudah habis duluan makan dan dia meminta rokok gitu. Nah pertanyaannya, jika kamu sedang makan dan kamu hanya menyisakan satu batang rokok di dalam bungkus rokokmu, dan temanmu selesai makan duluan dan dia minta rokok kepadamu gitu, rokok tersebut akan kamu kasih atau tidak ke temanmu? Jika yang kamu cari atau yang sedang diinterview adalah seorang sales, maka jawabannya harusnya tidak dikasih. Tapi kalau yang kamu sedang interview adalah seorang public area atau office boy, maka jawabannya harus dikasih gitu. Kalau nanti yang sales dikasih pertanyaan seperti itu, dia bilang dikasih aja pak, namanya teman sendiri, dikasih saja. Jadi kita harus saling aware satu sama lain. Nggak gitu pola pikir sales. Sales itu revenue oriented atau business oriented. Kalau dia rasa itu harus jadi milik kita atau milik perusahaan, dia harus mempertahankannya. Gimana caranya? Gua yang harus dapat. Nah itu ambisiusnya sales. Tapi kalau dia pikirannya nggak enak pak, nanti akan pun dia suatu saat perang harga atau perang revenue dengan kompetitor, dia nanti akan timbul sifat ya udahlah nggak apa-apa, kasihan perusahaan dia belum ada revenue, kasih aja ke temen, sama-sama sales ini diasosiasi. Nggak bisa, bisnis is bisnis gitu. Jadi harus bisa membedakan antara yang diinterview. Atau kalau dari tadi yang diinterviewnya seorang office boy, oh enggak, jangan pak, saya juga masih butuh ngerokok gitu, jadi saya harus mempertahankan rokok saya. Nggak boleh. Kalau seorang office boy, dia harus punya jiwa punya jiwa saling membantu.
memang seperti itu. Jika melihat situasi teman bekerjanya tidak terpegang atau kredit di satu sisi, ya dia harus meluangkan diri atau mengorbankan pekerjaannya ditunda sementara karena ada yang lebih urgent yang berhubungan dengan customer misal. Nah seperti itu. Ada lagi mungkin ini sekali lagi ini inisiatifnya dari saya sendiri. Untuk teman-teman HRD sekali-sekali untuk bertanya pertanyaan-pertanyaan yang sedikit ekstrim. Salah satunya gini, jika kita sedang menginterview seolah-olah mengumpamakan antara seorang FO manager dengan seorang FDA gitu ya, atau enggak seorang FOM dengan seorang e-commerce lah. Jadi di e-commerce semisal di bawah naungan front office, si FO ini menginstruksikan kepada e-commerce jual harga serendah-rendahnya untuk mengejar volume. Terus dia tanpa melihat siti okupansi, dia buka aja murah sampai baru jam 3 sore kamar itu penuh. Selesai. Sementara besok kita ngelihat di sisi siti okupansi, ternyata siti okupansi itu ARR jatuh di 1 juta semisal. Di ARR kita sendiri itu stuck di 300 gitu. Kesalahannya kita tidak bisa bertarung pada saat setelah jam 3 ke atas gitu. Karena kita sudah jual murah duluan di awal dan itu memang keputusan diambil bersama antara e-commerce dengan FO manager. Akhirnya GM tahu siapa yang ngambil keputusan, FOM Pak gitu, sama saya gitu. Oke. Akhirnya karena ini merupakan suatu kecerobohan di mata GM, maka salah satu di antara keduanya harus ada yang keluar gitu. Dan perusahaan itu menyampaikan kepada FOM dan kepada e-commerce, perusahaan akan memecat kalian salah satunya. Tapi keputusannya diputuskan oleh kalian berdua, siapa yang harus meninggalkan perusahaan ini. Nah, jika pertanyaan itu saya kasih kata HRD, siapa yang mau keluar, kamu atau FOM? Kan membingungkan. Saya Pak yang keluar misalkan. Itu punya penilaian khusus di mata HRD. Terus kalau harusnya FOM Pak yang keluar, itu juga punya penilaian khusus di mata HRD. Jadi menurut saya dengan pertanyaan-pertanyaan yang monoton, menjelaskan tentang biodata, alasan kenapa resign dari tempat sebelumnya, alasan kenapa kamu tertarik harus masuk di perusahaan ini, masalah gaji, itu menurut saya bukan pertanyaan yang bukan pertanyaan lagi yang jebakan. Itu sudah umum dan calon pegawai sudah banyak melihat artikel atau melihat YouTube channel yang menjelaskan tentang situasi itu udah habit lah, nggak perlu lagi sebetulnya diangkat. Carilah jebakan-jebakan baru yang anti mainstream, yang membingungkan gitu ya. Khusus untuk pertanyaan yang tadi, mungkin dari kalangan calon pelamar, calon pegawai dengan seorang HRD punya jawaban tersendiri, saya tidak perlu untuk menjawabnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.